Halo, assalamualaikum, selamat malam teman-teman semua. Kita berjumpa kembali dan malam hari ini saya sedang berada di stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Sekarang jam setengah 11 malam, kita akan naik kereta dari kota Jogja menuju ke kota Jakarta. Naik keretanya masih besok, hari berikutnya. Sekarang hari Jumat dan saya akan naik kereta di hari Sabtu. Di jam keberangkatan pertama di hari Sabtu, teman-teman. Biasanya kereta ini tuh jadi pilihan paling baik ya untuk teman-teman yang udah liburan di Jogja, mau sampai malam dan berangkatnya mau malam banget, sampai di Jakartanya masih pagi. Kereta New Generation kelas ekonomi yang jelas nyaman, paling worth it untuk dinaiki teman-teman kalau mau perjalanan yang malam dan juga cepat. Kita akan naik kereta api Jakatingkir menuju ke kota Jakarta. Seperti apa perjalanan naik kereta api Jakatingkir di GPK 2025 ini dari Jogja menuju Jakarta? Tonton dan ikuti terus videonya sampai selesai. Banyak yang terkecoh dengan jadwal Jakatingkir ini. Realnya kurang enak untuk buat ngebut ya. Goncangannya kerasa banget, gemelodak banget. Sudah masuk ke dalam stasiun Lempuyangan, Yogyakarta, dan terlihat ruang tunggu di dalam itu masih ramai banget sama penumpang ya teman-teman. Full, hampir setiap kursinya terisi oleh penumpang karena malam hari dari Jogja ini banyak kereta-kereta yang menuju ke arah Jakarta dan juga ke arah Bandung. Terutama ada dua kereta subsidi yang tiketnya sering ludes, goib. Kereta api Bengawan ke arah Jakarta dan kereta Kahuripan ke arah Bandung. Dua kereta ekonomi subsidi yang jadi primadona dan jadi pilihan banyak masyarakat untuk dinaiki. Dan malam hari ini saya akan naik kereta yang cukup spesial, bisa dibilang ini kereta yang nyaman, kereta ekonomi New Generation, yang juga tiketnya laris manis dan jadi pilihan banyak orang, yang dicari banyak orang yang habis liburan dari Jogja, pengen pulangnya itu paling malam. Bahkan bukan paling malam sih, ini udah beda hari sih berangkatnya. Kereta api Jakatingkir dari Solo keberangkatan awalnya, tapi kita nanti naiknya dari Jogja, dari stasiun Lempuyangan ke arah Jakarta, Pasar Senen. Kenapa kok saya bilang udah ganti hari dan keretanya bukan kereta yang paling malam, dini hari malah ya berangkatnya? Karena emang kalau dari Solo berangkatnya masih hari yang sama, jam setengah 12 malam, tapi sampai di Jogja ini nanti udah setengah 1 pagi, udah ganti hari. Dan biasanya penumpang-penumpang kereta Jakatingkir itu kalau saya pernah nemu di Instagram, Twitter, di X ya, atau di platform lain, itu sharing, nge-share status atau bikin tweet kalau mereka salah jadwal naik kereta. Karena ya mengecoh memang keretanya jadwalnya. Jadi harus hati-hati kalau naik kereta api Jakatingkir ini, harus dipastikan banget sih. Biasanya mungkin kita pengennya pulangnya Minggu malam ya kan. Dari Jogja pulang Minggu malam biar sampai Jakartanya Senin pagi. Jakatingkir ini berangkatnya dari Jogja itu bukan Minggu malam. Jadwalnya adalah Senin dini hari, jam setengah 1. Tapi kita berangkat ke stasiunnya emang Minggu malam. Nah, orang-orang biasanya pesennya adalah Minggu, tanggalnya hari Minggu. Jakatingkir pas paling atas sendiri tuh, dipesen sama orang-orang kan. Jadi ya harusnya berangkatnya Sabtu malam, bukan Minggu malam kan. Karena Jakatingkirnya berangkatnya jam 00.29 dini hari dari stasiun Lempuyangan ke Jakarta Pasar Senen. Makanya harus teliti kalau naik kereta api Jakatingkir. Jadi kalau misalkan teman-teman pesen tiket dan berencana naik kereta api Jakatingkir ini biar nggak mubazir tiketnya, hangus, salah jadwal, dipastikan lagi beli tiketnya teman-teman. Karena banyak banget biasanya orang yang naik Jakatingkir ini salah tanggal pesen tiketnya ya. Jadi datang ke stasiunnya Minggu malam, keretanya kan harusnya Senin dini hari. Pas sampai stasiun kok nggak bisa boarding, atau pas lihat
Nah ini kan tiketnya hari Minggu jam 00.29, berarti baru ganti hari Minggu keretanya udah berangkat. Bukan Minggu malam jam 12 atau jam 11 malam teman-teman datang ke stasiun. Udah hangus 12 jam lebih ya. Hampir 24 jam udah hangus tiketnya. Jadi kalau mau pulangnya Minggu malam dari Jogja atau Sabtu malam dari Jogja, itu pesen jaka tingkirnya hari berikutnya. Kalau Minggu berarti pesennya hari Senin, kalau Sabtu berarti pesennya hari Minggu. Soalnya banyak yang terkecoh dengan jadwal jaka tingkir ini, karena orang-orang ya mindsetnya, pikirannya adalah oh pulang dari Jogja Minggu malam, jadi nyari tiket jaka tingkirnya pas searching itu kita pulangnya Minggu malam, Minggu jam 0 Minggu tanggal berapa, diketik searchingan, keluar tuh hari Minggu jadwal keretanya. Jaka tingkir kebetulan banget kereta pertama di hari berikutnya, pasti paling atas 00.29, dipesen lah tanpa diteliti, booking, bayar, pas pulang hangus tiketnya. Jadi ya harus teliti sih kalau naik jaka tingkir, karena emang pergantian hari ya, kita naik keretanya dengan kita datang di stasiun. Kalau naik kereta yang lain kayak kereta api Bengawan, ya bener kita berangkatnya Minggu malam, hari Minggu, dan nyampainya di Jakarta Senin pagi. Tapi kalau naik jaka tingkir, kita berangkatnya hari Senin dini hari, nyampainya di Jakarta Senin pagi. Jadi harus tanggal dan harinya itu sama kalau naik kereta api jaka tingkir. Kalau Bengawan kan bisa beda. Atau mungkin kereta-kereta yang lain yang berangkatnya dari Jogja ini malam hari. Lokomotif hybrid hasil modifikasi 201 paling canggih ya katanya. Malam-malam mau langsir apa ya? Tumben cuma langsir, nggak dinas kereta jarak jauh. Makin malam penumpangnya makin ramai teman-teman. Buset, full coy. Tadi nggak sepenuh ini padahal ramai banget. Apalagi tambah ke sana tambah ramai banget ini penumpangnya. Kayaknya pada naik Bengawan sih. Sampai ngemper-ngemper. Lempuyangan kalau malam hari itu menjelang jam 12 malam, jadwalnya Bengawan tuh emang paling rame stasiunnya. Wih, gokil. Penuh banget cuy. Kayak tiketnya selalu habis ya kalau Bengawan. Susah banget belinya. Kalau naik kereta itu tuh bukan harus war tiket H-45, hokinya juga harus kuat. Kalau nggak dapet tiket meskipun H-45. Sampai ujung peron yang sebelah sana tuh, sebelah barat. Saking ramainya, padatnya penumpang. Nanti kita lihat aja apakah naik Bengawan semua atau sebagian naik Kauripan. Ini ada rangkaian Taksaka di sini, pembangkit kereta makan sama 2 kereta eksekutif. Buat apa ya? Kayak mau dikirim ke stasiun Tugu nih.
Barusan ada pengumuman Bengawan masuk jalur 2 ya teman-teman. Bisa dilihat sendiri penumpangnya, buset langsung buyar. Kursi yang tadi rame, yang emper tadi juga banyak, langsung sepi teman-teman. Pada menuju ke peron jalur 2. Saking ramenya Bengawan ya. Jadi kalau Bengawan ini berangkatnya dari Solo, dari Purwosari, tujuan Pasar Senen juga. Berangkatnya setengah 12 malam. Berbeda 1 jam dengan Jakatingkir. Tapi tiketnya Bengawan ini belinya susah banget dan keretanya masih kereta ekonomi kursi tegak berhadapan yang ya tarifnya murah banget sih, 74.000 dari Jakarta ke Jogja atau Jogja ke Jakarta. Tuh langsung sepi tuh kursinya. Yang emper juga langsung sepi. Pada jalur 2 langsung penuh peronnya. Yang di belakang naiknya di depan pada geser, yang di depan naiknya di belakang pada geser, rebutan naik teman-teman. Langsung full, tadinya kosong. Bengawan, King Bengawan. Kereta termurah dari Jogja ke Jakarta ya, yang tiketnya goib, susah banget dibeli. Saya juga pernah naik kereta api Bengawan ini, nanti teman-teman juga bisa tonton videonya di pojok kanan atas. Yang belakang masih ngantri masuk. Yang depan juga sama. Sempit di dalamnya soalnya. Langsung sepi penumpang ya. Masih ada sisa-sisa nih kayaknya naik Kauripan sama Jakatingkir sih. Tapi gak seramai tadi. Udah jam setengah 12 malam lebih ya, udah mulai ngantuk-ngantuk sebenarnya. Kalau mau berangkat malam yang jadwalnya sebenarnya nggak mengecoh dan enak, itu ya naik Bengawan. Bahkan tarifnya murah, cuman minusnya kursinya tegak berhadapan dan tiketnya itu susah banget dibeli. Harus H-45, bahkan kita kadang beli H-45 itu belum tentu dapat tiketnya. Hokinya harus gede banget kalau naik Bengawan. Dan kalau saya amati emang kereta-kereta di rute Jakarta-Jogja ini kebanyakan udah pakai kereta new generation ya, meskipun belum semua. Ya 80-85% itu udah new generation ya, mau pagi, siang, sore, malam, dini hari, tengah malam pun ada kereta new generation yang lewat. Tadi kita udah ngelihat beberapa kereta yang melintas dari Batavia, terus Bima ada 2 dari Surabaya sama yang dari Jakarta. Terus nanti ada Jakatingkir. Ya meskipun ada beberapa kereta yang masih stainless steel generasi pertama ya, belum new generation. Terutama kalau yang belum new generation itu ke arah Bandung kayak Turangga dan Mutiara Selatan, Malabar itu pakai kereta yang belum new generation dan ke arah Bandung. Karena kalau sampai saat ini yang ke arah Bandung itu baru ada 1 kereta api Lodaya saja. Selain itu masih belum new generation. Nah kalau ke Jakarta untuk kereta-kereta komersil yang harganya udah 250.000, 300.000 ke atas, itu sekarang udah nggak ada lagi kursi tegak berhadapan. Minimal itu premium, kayak Gajah Wong, Sejauh Utama Jogja, Fajar Utama Jogja itu masih premium, belum new generation. Tapi kereta-kereta yang lain udah pakai kereta new generation yang kelas ekonomi. Kalau dulu kan masih ada Progo yang pakai kursi tegak ya, meskipun harganya udah 250 ribuan. Tapi sekarang Progo udah upgrade pakai kereta new generation yang stainless steel, jadi aman. Udah nggak ada lagi kereta kursi tegak berhadapan ke arah Jakarta maupun Bandung yang tarifnya udah di atas 250.000. Kalau yang kursi tegak berhadapan cuman ada di kereta subsidi aja sekarang itu. Ada Bengawan ke arah Jakarta dan ada Kahuripan yang ke arah Bandung teman-teman. Kita masih nunggu sekitar 1 jam. Ya 50 menitan lah ya. Nggak sampai 1 jam. Udah mulai dingin, ngantuk, pilek-pilek. Kayaknya nanti sampai masuk ke kereta itu langsung tidur aja ya. Udah jam-jam bobo. Karena emang jadwalnya Jakatingkir ini disetting buat berangkat paling malam, bukan paling malam lagi, udah ganti hari. Ya udah orang-orang naik ke kereta langsung buat tidur aja.
Jalur 2 Kauripan terus maju 3 kereta. Nah, kalau Kauripan ini berangkatnya dari Blitar, dari Jawa Timur ya teman-teman. Yang turun di Jogja itu biasanya banyak banget. Dari timur itu penuh ke arah Jogja, tapi yang turun banyak. Itu bisa dilihat. Dari depan tadi saya udah ngeliat penumpang-penumpang yang bersiap turun tuh banyak banget. Keisi lagi sama penumpang yang baru naik. Jadi langsung full, penuh lagi. Yang turun banyak di Jogja. Cuman jamnya sekarang jadi nggak enak ya. Tengah malam sampai Jogjanya. Hampir jam 12. Biasanya kalau yang jadwal lama tuh masih jam setengah 10-an. Jam 9 lebih 30 ya kalau nggak salah. Sekarang kan jadi jam 12 malam kurang 5 menit. Kalau nggak telat. Tuh yang turun banyak banget, yang naik juga masih ketahan. Karena dari Jawa Timur ada orang-orang yang tujuannya ke Jogja. Ini yang di ekonomin aja mau turun belum selesai-selesai nih. Masih ngantri. Nggak tahu kenapa macet di tengah-tengah, nggak masuk. Masih ada yang turun kayaknya. Yang lain udah pada masuk loh. Cuman ini kayak ketahan. Tapi emang penuh sih tadi dari sana, dari timur. Terus banyak yang turun. Keisi lagi dari Lempuyangan. Tapi tenang aja sih, nggak usah buru-buru, nggak usah panik. Biasanya tetap ditungguin sampai penumpangnya benar-benar masuk ke dalam kereta, udah aman baru keretanya berangkat. 2359, ini keretanya mau berangkat ya, Kauripan. Bisa dibilang Kauripan ini jadi kereta terakhir ya dari Jogja untuk keberangkatan ke arah barat. Di hari Sabtu ya sekarang berarti. Hari Sabtu kereta terakhirnya, hari Jumat sekarang. Hari Jumat kereta terakhirnya Kauripan berangkat dari Jogja ke arah barat. Setelah ini kita masuk hari Sabtu teman-teman, ganti hari. Nah sekarang udah resmi ganti hari ya teman-teman. Sekarang udah hari Sabtu. Jadi datang ke stasiunnya Jumat malam, tapi naik keretanya Sabtu dini hari. Kereta pertama paling awal dari Jogja ke arah Jakarta. Jam setengah 1 ya nanti berangkatnya. 0029 sih, setengah 1 kurang 1 menit. Ini di stasiun Lempuyangan masih rame tapi nggak serame tadi. Penumpang kayaknya penumpang Jakatingkir juga ke arah Jakarta. Kereta Jogja-Jakarta tuh nggak pernah sepi sih penumpangnya, mau yang jam berapapun, apalagi yang subsidi. Ya meskipun nggak ada yang ngemper ya, tapi masih rame penumpangnya ke arah Jakarta. Ada jalur 1 dari arah timur, jalur 1 dari arah timur. Akan segera masuk kereta api Jakatingkir. Kalau dilihat penumpangnya arahnya ke depan semua ya. Kayak kebanyakan naik di ekonomi depan. Sepi banget yang mau arah ke sini. Rame. Tadi saya ngecek tiketnya emang nggak habis sih teman-teman, nggak full seat, jadi masih banyak kursi yang kosong. Cuman untuk sisi jendela itu lebih udah keisi banyak penumpang ya. Saya di ekonomi 7, nomor kursi depan. Sana dong. Dapat agak depan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Wih, sepi banget. Kosong sekali. Saya duduk di nomor 5A. Ternyata di depan ya barisnya. Kosong banget teman-teman. Di sini ya dapat tembok ratapan. Stasiun Lempuyangan langsung sepi banget. Saya sudah naik di kereta api Jakatingkir di ekonomi 7 di nomor 5A ya, 5 Alfa dekat jendela yang pinggir sini. Kita dapat tembok ratapan sedikit tapi masih aman sih, nggak menghalangi pandangan karena kita bisa lihat ke sini atau ngintip ke depan sana. Jadi bukan tembok ratapan yang kita bukan
dapat jendela ya, dan nggak bisa lihat apa-apa. Tapi temboknya itu masih dikit kecil, ramping. Jadi kalau naik kereta ekonomi new generation yang stainless steel kayak Jakatingkir ini, kursinya masih aman menurut saya meskipun nggak dapat jendela yang full. Jadi bisa lihat ke sini atau ke depan sana. Kira-kira view-nya kayak gini sih. Jadi bener-bener bukan yang kehalang, kita nggak bisa ngeliat pemandangan ya. 00 lebih 29 menit, jam 12 malam lebih 29 menit ya. Kita berangkat tepat waktu dari stasiun Lempuyangan, Yogyakarta. Perjalanan sekitar 7 jam 15 kalau nggak salah. Nanti kita bakal sampai di Jakarta itu jam 8 kurang, 7 lebih 40 ya kalau nggak salah. Di ekonomi 7, tempat saya duduk ini penumpangnya nggak begitu penuh ternyata hari ini. Dari kapasitas total satu ekonomi 7 ini, satu kereta ekonomi 7 ini 80 penumpang, kayaknya cuma terisi nggak sampai 20% sih. Cuman ada berapa orang ya? Kayaknya 10 orang saja. 10 atau 10 kurang sih. Sepi banget. Kebanyakan mengisi di bagian jendela ya, duduknya satu-satu. Yang lebih sepi lagi itu kursi yang CD sebelah kanan, itu banyak banget kursi yang kosong. Tapi saya ngeliat tadi penumpangnya kebanyakan naiknya di depan, di ekonomi 1, 2, 3 yang depan-depan lah pokoknya. Kalau ekonomi belakang ini sepi banget. Tadi saya ngecek juga ke depan itu dia lebih penuh, tapi yang keisi emang kebanyakan sisi jendela, pinggir sini, pinggir sana. Di ekonomi 7 ini emang lebih sepi, makanya saya milih ekonomi 7. Di belakang itu lebih goib lagi kayaknya. Cuman 2 orang tadi saya ngeliat, tiketnya itu masih banyak ya tersedia, dan di ekonomi 8 itu dari kapasitas 80 penumpang cuman ada 2 orang penumpang aja sih. Tadi saya ngecek terakhir sebelum keretanya berangkat 1 jam sebelum keretanya berangkat, di ekonomi 7 masih lumayan banyak yang kosong. Jadi kalau dari segi okupansi mungkin karena ini hari Sabtu jadi masih belum rame ya. Biasanya Jakatingkir itu tiketnya habis itu kalau Senin pagi, karena orang-orang yang tadi saya bilang mau pulangnya minggu malam dari Jogja ke Jakarta, berangkatnya Senin pagi naik Jakatingkir. Itu biasanya Jakatingkir habis Minggu pagi, Senin pagi, Selasa pagi itu habis biasanya Jakatingkir dari Jogja ke Jakarta. Karena emang kereta new generation yang nyaman, udah kayak eksekutif kayak gini, dan jadwalnya malam banget, jadi tinggal naik ke kereta terus tidur aja. Sangat nyenyak banget pasti tidur naik Jakatingkir. Cuman ini kayaknya belum dikasih mode malam ya, masih agak terang. Ini udah mode malam belum sih? Kayaknya masih belum deh. Dimmernya masih terang banget lampunya. Harusnya bisa lebih redup lagi sih. Bahkan dulu itu pernah naik kereta ekonomi new generation kayak gini tuh lampu utamanya dimatiin, cuman sisa ini nih LED di kiri kanannya doang. Jadi gelap banget, enak banget itu. Tapi semenjak beberapa kali naik kereta ekonomi new generation, kayaknya semakin kesini lampunya nggak dimatiin semua ya, SOP-nya. Mungkin biar nggak sama kayak eksekutif atau gimana, saya kurang tahu. Padahal kalau dimatiin semua, wah the best, top. Berhentian pertama kita tiba di stasiun Wates, masih wilayah Yogyakarta teman-teman. Ini awal 4 menit dari jadwal ya. Harusnya di sini tuh berhenti cuma 2 menit, berarti kita tambah 4 menit, 6 menit, berarti ya bakal lumayan lama sih. Oke, sepi, nggak ada yang naik. Kita berangkatnya kok awal ya? 00.57 udah berangkat. Padahal jadwal tiba ini.
Jadi untuk kereta api Jakatingkir ini kecepatannya bisa maksimal 120 km per jam ya teman-teman, dengan rangkaian kereta New Generation full kelas ekonomi ngebut 120 km per jam udah serasa kayak kereta eksekutif kelas unggulan, kelas Argo yang durasi perjalanannya dari Jogja ke Jakarta itu juga cepat, 7 jam lebih 15 atau 14 menit gitu, nggak sampai 7,5 jam. Itu lama karena berhentinya banyak sih. Kalau berhentinya sedikit kayaknya bakal cepet banget, bisa kurang dari 7 jam. Dan untuk sekarang ini kecepatan kita udah sampai di angka 112 km per jam, 115 km per jam, tadi sampai 116. Dan bisa didengarin sendiri ya teman-teman untuk kekedapan suaranya. Ini nggak gemlodak, nggak berisik, anteng banget dan nyaman banget untuk istirahat malam. Lewat jembatan pun juga nggak begitu berisik ya. Untuk kereta ekonomi New Generation stainless steel yang kayak gini, ini peredamnya emang the best banget sih. Pintu otomatis, sambungannya juga udah sambungan akordeon, jadi kedap suara banget peredam di keretanya. Dan anteng banget, enak banget, nggak begitu gemlodak, nggak begitu bergoncang. Ya meskipun pas lewat bezel sama jembatan dia agak berisik untuk posisi kursi yang depan atau belakang yang dekat sama pintu bordes dan sambungannya itu lebih berisik dibandingkan kursi yang di tengah-tengah. Tapi masih nyaman. Keretanya ngebut, jadi tidur aja tahu-tahu udah sampai Jakarta sih kayaknya. Masih lumayan, kita naik ke kereta tidur tuh bisa 7 jam, 6 jaman. Barusan saya bilang tadi lampunya masih terang banget ya. Sekarang udah diredupin pakai mode dimmer yang lebih temaram, lebih nggak silau. Jadi kalau buat tidur itu udah enak banget ini. Untuk perjalanan malam ini di Jakatingkir ini sebenarnya dia punya mode malam yang lebih gelap dari ini. Untuk kereta-kereta New Generation stainless steel yang lain, saya tuh pernah naik Majapahit sama apa ya dulu, saya lupa, Lodaya kalau nggak salah. Itu dimatikan, bener-bener cuma menyisakan lampu di kiri kanan LED yang panjang ini doang. Jadi nggak seterang kayak gini, bener-bener mati semua lampunya, udah kayak kereta eksekutif. Tapi nggak tahu SOP-nya sekarang kayak gini semua sih kereta New Generation yang ekonomi. Mungkin biar membedakan antara ekonomi dan eksekutif ya, biar gelapnya nggak sama. Padahal kalau digelapin lagi tuh wah nyaman, enak banget sih, the best buat istirahat. Karena emang fiturnya kayak gitu, kenapa nggak dimaksimalin sekalian. Dan untuk kursinya ini bisa direbain ya teman-teman. Jadi bisa diatur posisi kemiringan sandarannya, udah nggak tegak 90 derajat. Cuman emang nggak serebah di kelas eksekutif. Tapi untuk kenyamanan kursinya ini menurut saya lebih nyaman, ergonomisnya lebih enak, lebih dapat dibandingkan kereta eksekutif yang New Generation yang apa nih ya, bentuk kursinya tuh lebih nggak nyaman menurut saya. Kalau yang baru eksekutif New Generation yang generasi pertama saya lebih nyaman kursi yang di ekonomi. Untuk selonjorin kaki juga enak, cuman memang kalau yang orangnya lebih tinggi dari 170 cm itu kebentur sama rangka kursi sedikit sih, jadi agak tricky untuk selonjorannya. Dan untuk suhunya ini dingin banget, sampai 21 derajat. Jadi saya juga udah pakai jaket, tapi ini masih kerasa kayak ada tiup suhu AC-nya dari sini tuh, dari sebelah gang-gang kursi ya. Jadi kalau duduk di sebelah gang sini tuh lebih dingin dibandingkan dengan di dekat jendela. Kalau teman-teman kedinginan itu karena kita naik kereta ekonomi itu nggak dapat fasilitas selimut, apalagi perjalanan malam yang dingin kayak gini, itu bisa nyewa selimut di kereta restorasi atau nunggu peraminya lewat, itu biasanya nawarin selimut sama bantal. Kalau kelamaan mungkin bisa pakai aplikasi akses by KAI di menu Rail Food teman-teman, bisa buat sewa selimut atau pesan makanan. Tapi saya udah jaga-jaga bawa jaket atau selimut sendiri aja sih, karena emang kereta New Generation ini kalau malam tuh suhunya dingin banget. Apalagi duduk di sini nih, di dekat gang sini tuh lebih kerasa dinginnya ya. AC-nya karena AC sentral di tengah-tengah, jadi lebih kerasa dibandingkan yang sebelah sini. Udah hampir jam 1 malam dan penumpangnya juga udah mulai pada istirahat. Jadi emang keretanya di setting jadwalnya tuh berangkat paling malam. Bukan malam lagi, udah ganti hari, dini hari, tapi sampai Jakartanya masih pagi. Kayaknya juga saya bakal istirahat dulu, tidur. Nggak tahu nanti bakal bangun lagi di mana ya, karena emang udah jamnya orang tidur. Kalau berisik nanti takutnya juga nggak ganggu orang yang istirahat.
Setengah 3 pagi kita tiba di stasiun Kroya, Jawa Tengah, teman-teman. Ada yang naik? Ada yang turun nggak ya? Nggak ada. Sepi. Stasiun Kroya ini jadi titik percabangan jalur kereta dari Jogja menuju ke arah Cirebon, ke arah Jakarta, dan satunya lagi ke arah Bandung ya teman-teman. Untuk yang jalur ke arah Jakarta udah double track full, dan untuk yang ke arah Bandung masih single track. Di Kroya ini yang turun juga lumayan banyak penumpangnya. Ya nggak banyak-banyak sih. Ada 3 atau 4 orang tadi dari depan yang turun di stasiun Kroya. Udah coba buat tidur, tapi kebangun-bangun. Jadi udah dari Wates itu langsung tidur ya. Kutoarjo, Kutowinangun kita skip. Tadi berhenti di Kutoarjo, Kutowinangun, Kebumen, terus Gombong. Udah kebangun sebenarnya di Gombong tadi ya, karena ada kereta Parcel berangkat pas banget di samping ekonomi 7 lokomotifnya, jadi pas goyang 35 langsung kaget kebangun. Berhentinya lama ternyata di Kroya. Saya nggak lihat jadwal tadi apakah awal atau emang berhentinya lama. Biasanya kalau Jakarta Tingkir ini berhenti cuma 2 menit 3 menit berangkat lagi secara normalnya di stasiun manapun. Dan untuk penumpangnya emang ternyata nggak terlalu ramai ya untuk hari ini, karena emang hari Sabtu mungkin, bukan hari yang kereta ini penuh. Berangkat lagi dari stasiun Kroya. Kita langsung nutup. Kita tiba di stasiun Purwokerto awal 3 menit dari jadwal ya teman-teman. Jam 3 kurang 3 menit. Ketemu sama Singasari. Eksekutifnya udah pakai eksekutif New Image ya. Penuh banget dong penumpangnya. Full. Ini juga masih ada yang baru naik dari Purwokerto. Penuh coy penumpangnya. Gokil. Tadi yang turun di Purwokerto juga lumayan banyak ya.
Kayaknya pada beli tarif khusus juga teman-teman. Dan ini peron tingginya juga udah jadi yang di jalur 2 jalur 1. Tapi kayaknya belum di finishing. Masih ada yang tengah-tengah masih belum jadi. Mas Garda numpang lewat Mas Garda. Jadi lebih memudahkan akses penumpang ya untuk naik turun. Ini nggak diisi air atau gimana ya? Kalau di kereta New Generation tuh bisa lihat indikator airnya kosong. Tuh, nyala tuh di bawah tuh. Kalau lampunya nyala, empty, kosong. Kalau mati malah penuh. Di kereta ekonomi 7. Tapi kayaknya nggak ada yang isi air. Kayaknya di stasiun Purwokerto doang yang masih ada ini ya. Apa namanya, masih ada lagu di tepi Sungai Serayu. Selain ini nggak ada lagunya. Singasarinya berangkat duluan. Buset, masih pada ngerokok. Kalau di stasiun lain udah nggak ada lagu-lagu kedatangannya. Madiun, Jogja, itu udah hilang semua. Berangkat lagi dari stasiun Purwokerto. Masih ada lagunya coy. Jadi rame kan stasiun kalau ada lagunya kayak gini, nggak sepi. Jam 4 lebih 47 menit tadi kita masuk Cirebon Perujakan teman-teman. Ini kayaknya kita awal deh. Awal banyak banget kayaknya. Setelah ngecek jadwal, kita awal sekitar 6 menitan teman-teman. Berangkat lagi tuh jam 4.58. Masih 8 menit. Kita ke depan dulu ya, kita lihat lokomotif dinasnya. Lokomotif dinas kereta api Jaka Tingkir yang saya naiki hari ini pakai lokomotif seri CC 204 0307 di Pondok Yogyakarta ya. Dengan bentuk hidung kotak ya untuk CC204-nya, sama kayak CC201. Karena emang dulu itu lokomotif ini dimodif dari lokomotif CC201 jadi seri 204 teman-teman. Udah mau berangkat kah? Belum deh kayaknya. Oh ya, bentar lagi mau berangkat, 3 menit lagi. Kita di awal lumayan banyak ya. Penuh banget cuy. Penumpangnya yang depan, ekonomi 1, 2. Udah mau berangkat lagi. Masih sekitar 2,5 jam kita bakal sampai ke Jakarta. 4.56 kita udah di Semboyan. 40 41. Awal dari jadwal ini. 4.57 jalan. Harusnya 4.58 sih kalau di jadwal. Mungkin 4.58 harus sudah keluar dari Wesel ya keretanya.
Di kereta api Jakatingkir juga ada fasilitas musola yang letaknya ada di kereta restorasi. Buat teman-teman yang beragama Islam dan mau ibadah sholat di kereta, bisa coba ke musola yang ada di kereta restorasi. Buat posisi kereta restorasinya, kalau dari arah Jogja ke Jakarta ada di depan ekonomi 5, di belakang ekonomi 4. Jadi buat kalian yang mau deket sama kereta restorasi, bisa pesen tiket kereta api Jakatingkir ini, pilih di kereta ekonomi 5 atau ekonomi 4 aja. Cuma buat musolanya emang nggak terlalu luas, jadi harus gantian. Dan biasanya kalau pas jam sholat bakal lumayan rame antriannya. Oh ya, buat wudhunya harus ke toilet kereta ya, jadi nggak ada tempat wudhu khusus di sini. Jam 6 pagi kita tiba di stasiun Haur Gelis di Kabupaten Subang ya. Kita udah masuk Subang, Jawa Barat ya. Ternyata ada yang naik satu orang dari Haur Gelis tadi. Kayak beli tarif khusus mungkin ke arah Jakarta ya. Tadinya cuma sebentar, udah berangkat lagi, cuma 2 menit. Udah serasa kayak kereta Argo kelas eksekutif gitu, berhenti di stasiun tuh nggak lama-lama, cuman ngecer berhentinya banyak. Ngomongin fasilitas wifi di atas kereta ekonomi kereta api Jakatingkir, ini kita coba sekalian ya. Jadi untuk di kereta ekonomi yang new generation stainless steel tuh ada wifi nya teman-teman. Biasanya koneksi, kita masih mati internet pakai data, mobile datanya mati, kita nyalain wifi aja ya. Harusnya udah otomatis kalau nyala. Apakah mati wifi-nya? Wih, connected. Jadi di atas kereta tuh ada wifi on board yang bisa diakses secara gratis, bisa dipakai. Itu nggak ada passwordnya ya teman-teman. Jadi tinggal searching aja di wifi handphone kalian, nanti ada wifi KAI, tinggal diklik aja kalau connect. Bisa dipakai, harusnya sih bisa dipakai ya. Siapa nih upload? Oh, Mas Boim. Kita tonton videonya Mas Boim aja nih. Jalan coy. Wifi-nya tuh bisa dipakai biasanya. Hemat pakai data. Tuh. Naik apa nih? Padalungan.
Ini Full HD loh ini. Saya bentar. Masih pakai wifi ya, wifi KAI. Full HD loh ini. Jadi bisa buat streamingan YouTube, bisa buat sosial media, telepon dan lain-lain ya. Tapi kadang emang wifi-nya ini bisa nggak connect sih. Dia nyala tapi nggak bisa connect ke internet. Mungkin paketnya habis atau gimana sih nggak tahu. Dan wifi-nya pakai apa aja saya juga kurang tahu. Bukan pakai Starlink yang jelas. Apalagi kalau pas lewat gunung-gunung, sawah-sawah kayak di Bandung atau di Purwokerto itu biasanya agak putus sih, atau lemot. Kalau Bandung kan ada Lodaya ya, jadi bisa dipakai teman-teman untuk fasilitas wifi-nya. Keren kan? Dan ini cuma tersedia di kereta yang sudah new generation stainless steel ya. Entah itu eksekutif ataupun yang ekonomi itu ada wifi-nya. Bisa dicoba selama naik kereta. Untuk tarif kereta api Jakatingkir dari Jogja atau Solo menuju ke Jakarta Pasar Senen atau arah sebaliknya, untuk kereta kelas ekonomi Jakatingkir ini tarifnya 400.000 ya teman-teman. Untuk weekend ya, tarif weekend itu 400.000. Senin itu juga 400 soalnya kayaknya, karena masih dini hari. Tapi kalau Rabu ya turun. Wih, ada promo dong. Harganya aslinya 350, kalau promo jadi 280.000. Lumayan nih, jauh banget tuh bedanya dari 400. Ini hari weekdays biasa ya. Tuh, kalau nggak promo 350, itu weekdays biasa. Tapi kalau weekend, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu sampai Senin, dia 400.000 teman-teman tarifnya. Cuman ada satu tarif ya, ekonomi CC. Dan ini saya baru sadar tampilan KAI-nya baru, jadi agak aneh gitu ya. Informasinya tebal tipis dan informasi detail pentingnya malah nggak kelihatan nih, antara harga dan kelasnya dan juga availability-nya kayaknya lebih enak yang lama deh. Dan suplesnya cuma satu, kenapa harus diumpetin? Agak baru sih. Trend details ini apa ya? Cuman gini aja, nggak ada fotonya atau apa ya ternyata. Kalau ada ditambahin foto dan lain-lain bagus sih, tapi untuk desainnya kayak jadi aneh sih, kurang oke dari yang sebelumnya. Jadi untuk tarifnya 400.000 dan teman-teman bakal dapat kereta ekonomi new generation yang seperti ini, ekonomi new generation stainless steel. Mau duduk di ekonomi 1, ekonomi 2, ekonomi 7, ekonomi 8, paling belakang itu bakal dapat kereta yang sama, fasilitas yang sama ya teman-teman. Jadi nggak ada kereta yang di tengah-tengahnya itu berbeda. Kayak contohnya misalkan naik Jakatingkir, kalau di ekonomi 2, ekonomi 3 dapat kursi yang kereta premium yang bisa hadap mundur ataupun kursi tegak. Itu nggak ada, karena satu rangkaian kereta ini pakai kereta ekonomi new generation yang stainless steel dari depan sampai belakang. Untuk kereta api Jakatingkir sampai saat ini ya, dari ekonomi 1 sampai ekonomi 7. Jadi tarif 400.000 itu bakal dapat kereta yang serasa eksekutif ini. Ya dibilang eksekutif versi LED, ya masuk akal juga sih, karena harganya emang mahal dan keretanya juga udah mewah kayak gini ya. Tapi kalau dibandingin sama eksekutif masih jauh sih untuk kenyamanan legroomnya, terus apalagi ya fasilitas selimutnya. Tapi untuk interior ini sama aja sih untuk eksekutif dan ekonomi teman-teman, karena emang spesifikasinya sama ya. Toiletnya juga sama, sambungan sama, nggak ada bedanya. Wifi-nya juga ada, cuman yang membedakan untuk eksekutif dan ekonomi adalah kapasitas penumpang dan jenis atau tipe kursinya. Jadi itu kembali lagi ke teman-teman ya, dengan tarif 400.000, 350 sampai 400.000 itu naik kereta api Jakatingkir worth it nggak? Dari Jakarta ke Jogja ataupun Jogja ke Jakarta. Jamnya paling malam, tiba di Jakarta nanti masih jam 8 kurang, dengan durasi perjalanan cuma sekitar 7 jam. Tapi keretanya nyaman sih, udah nggak kayak kereta ekonomi zaman dulu. Kecepatan kita sekarang 115 km per jam. Ini ada di petak Cirebon Cikampek ya teman-teman. Dan di sini tuh kayaknya relnya kurang enak untuk buat ngebut ya. Goncangannya kerasa banget, kemelodak banget. Mau keretanya hujan tuh tetap melodak sih. Kadang-kadang bisa dengerin sendiri sih, nggak halus gitu. Lebih terasa bergoyang-goyang, bergoncang-goncang ya. Mau naik yang eksekutif, mau naik ekonomi, itu sama aja sih. Saya pernah naik Argo Anggrek pun juga kayaknya di sini agak berisik juga sih kalau ngebut. Ini kalau kecepatannya direm, nah ini direm 90, ya anteng. Kereta hujan kalau lari 90
100 anteng banget yang stainless steel ya. Kalau yang modifikasi masih bisa gemelodak. Kalau udah 115 ke atas pasti gemelodak kalau relnya nggak halus dan jalurnya kurang oke. Jam 7 kurang kita udah masuk Cikampek ya teman-teman. Cikampek Jawa Barat, dan ini kita ketemu sama percabangan jalur kereta dari arah lintas selatan dari Garut, dari Bandung. Di sana ada dua rel dari selatan, jalur dari arah Bandung. Oh, lagi ada ganti wesel, pantas pelan-pelan. Lagi ada pekerjaan penggantian wesel dan bantalan rel. Di sini kita nggak berhenti ya di stasiun Cikampek, alias melintas langsung. Udah ada kanopinya sekarang. Peron tinggi dan kanopi. Sekarang ini saya sedang berpindah ke ekonomi 8 ya teman-teman. Ternyata di sini tuh penumpangnya lebih sepi sedikit dan kebanyakan pegawai Polsuska dan juga OTC yang istirahat. Penumpangnya cuma ada 3 orang atau 2 orang aja. Dan ketika saya masuk ke sini itu lebih kedap suara, lebih anteng lagi. Pas lewat wesel, pas lewat jembatan itu nggak segemelodak di ekonomi 7 tadi tuh. Tempat saya tadi ekonomi 7 itu lebih gemelodak ya. Ini bisa didengar sendiri ya suaranya. Kita sekarang melaju di kecepatan 110 km per jam. Lebih senyap, lebih anteng. Karena emang satu rangkaian kereta ini kemungkinan ada satu gerbong kereta yang butuh perawatan mungkin ya. Jadi nggak semuanya sama. Pas di ekonomi 8 ini dia lebih enak, lebih anteng, lebih kedap suara, sunyi banget, kedap banget, enak banget. Ini enak banget di ekonomi 8 ini. Nggak gemelodak. Kita balik lagi ke depan aja ya. Di sini bener-bener enak, sunyi. Dengerin aja suaranya, ini kan kedengeran ya. Nggak sebising tadi kita waktu di di ekonomi 7. Kita di sini dulu deh sampai ada wesel. Berarti setelah ini kayaknya Karawang sih. Ini kecepatan kita sekarang 115 km per jam. Enak sih, enak, nggak segemelodak di ekonomi 7. Lintas langsung stasiun Karawang ya, kita nggak berhenti di Karawang. Dan goncangannya lebih stabil, nggak gelodak-gelodak gitu. Enak sih ini, nggak gemelodak banget. Pas lewat wesel 115 km per jam ya ini. Terakhir waktu saya naik kereta Jakatingkir sama Mas Adi Jasa dulu juga itu gemelodak sih, nggak enak armadanya. Tapi ada armada yang kayak gini nih, anteng banget, enak banget teman-teman. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun
perjalanan di stasiun Cikarang. Persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Atas nama PT Kereta Api Indonesia, Persero mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Stasiun Cikarang. Keretanya, pintu dibuka pintu sebelah kanan dengan arah lajunya kereta. Terima kasih. Jam 7:07 kita tiba di stasiun Cikarang ya teman-teman. Udah mulai ketemu sama KRL dan nggak banyak yang turun sepertinya. Lumayan sih dari depan yang turun, tapi nggak banyak banget. Berarti cuma sebentar berangkat lagi. Dan ini ada kereta apa ya? Penumpangnya ramai banget. Buat yang rumahnya Cikarang dari Jogja itu bisa naik kereta Jakatingkir, atau dari Cikarang mau ke Jogja bisa naik kereta Jakatingkir teman-teman. Kalau mau naik kereta yang new generation yang nyaman. Ini ramai banget kayaknya penumpang Saung Gali, tadi ada pengumuman. Set. Dari Cikarang ramai banget penumpangnya. Kita baru aja melintas langsung di stasiun Bekasi teman-teman. Jadi untuk kereta api Jakatingkir ini kereta full kelas ekonomi, tapi nggak ada jadwal pemberhentian di stasiun Bekasi, jadi melintas langsung. Kalau teman-teman yang rumahnya Bekasi mau naik kereta api Jakatingkir ini paling harus ke stasiun Cikarang atau ke stasiun Jatinegara ya, karena kalau di Bekasi Jakatingkirnya nggak berhenti teman-teman, udah sekelas kereta Argo yang dari Gambir. Kayaknya nggak berhenti di Bekasi itu. Kalau yang dari Pasar Senen yang full ekonomi cuma Jakatingkir aja sih, selain itu berhenti semua. Kalau kereta-kereta dari Gambir kan emang banyak yang nggak berhenti ya, yang kelas-kelas Argo, Argo Purwanggrek, Taksaka, Argo Dwi Pangga itu kan melintas langsung. Nah kita sekarang sudah masuk di double track DDT lintas Bekasi Jatinegara. Jadi kalau di sini bisa balapan sama KRL nih kalau beruntung. 7:36 sekarang kita di
tiba masuk di stasiun Jatinegara, teman-teman. Dibuka pintu sebelah Rangkaian kereta apa ini? arah lajunya kereta. Terima kasih. Oh, Batavia. Batavia semalam kita ngerekam, udah nyampe duluan. Itu udah dilangsir mau parkir ke Cipinang ya. Dan nanti balik lagi berangkat jam 9.35. Kalau Jakatingkir berangkat lagi nanti siang jam 11.50 ya, 12 kurang. Yang turun di Jatinegara lumayan banyak ya teman-teman, terutama di ekonomi yang depan-depan karena penumpangnya lebih ramai daripada yang ekonomi belakang. Oh, dari belakang cuma beberapa orang aja. Yang depan lebih banyak penumpangnya yang turun. Lagi perjalanan kita akan tiba di stasiun tujuan akhir, stasiun Pasar Senen, Jakarta. Dan setelah hampir 7 jam lebih ya, kita duduk di kereta ekonomi New Generation, kereta api Jakatingkir. Menurut saya ini masih worth it dan nyaman teman-teman untuk teman-teman yang mau berangkat malam banget dari Jogja menuju Jakarta dan tiba di Jakarta yang masih pagi, sebelum jam 8 pagi dengan kereta yang sudah paling baru, kelas ekonomi, mirip kayak eksekutif. Pastinya nyaman banget sih, kursinya udah searah laju kereta semua dan nggak ada lagi kursi berhadapan, bisa di reclining juga sandaran kursinya untuk biar nggak tegak 90 derajat. Jadi untuk kereta api Jakatingkir ini jadi primadona di jalur Jogja-Jakarta, apalagi kalau hari Sabtu dan Minggu. Itu orang-orangnya pasti pada mau balik ke Jakarta dan tiketnya selalu ludes habis terjual, meskipun tarifnya di angka 350 sampai 400 ribu ya. Jadi udah serasa bukan naik kereta ekonomi lagi sih, feelsnya udah kayak kereta eksekutif, tapi emang untuk legroomnya ini kita nggak bisa selonjoran dengan leluasa untuk orang yang lebih tinggi karena emang terbentur rangka kursi. Kursinya juga direbahinnya nggak serebah kereta eksekutif, meskipun bisa direbahin, tapi kursinya juga lebih nyaman dari kereta eksekutif kalau menurut saya. Jadi kembali lagi ke teman-teman, ada banyak opsi kereta dari Jogja ke Jakarta dan kebanyakan adalah kereta-kereta New Generation. Jadi mau pilih yang eksekutif, mau pilih yang ekonomi, itu semuanya udah nyaman sih. Mau yang pagi, mau yang siang, mau yang sore, mau yang malam, itu banyak banget jadwal yang tersedia. Tapi untuk Jakatingkir ini bisa jadi opsi kereta paling malam, berangkat dini hari, keberangkatan awal pertama kali dari Jogja ke Jakarta teman-teman. Cuman emang harus diperhatikan lagi untuk beli tiketnya ya, karena banyak yang sering salah tanggal, berangkatnya minggu malam ke stasiun tapi keretanya udah berangkat minggu dini hari, harusnya pesennya Senin pagi ya. Lalu kita udah masuk stasiun Pasar Senen, jadi kita siap-siap turun dari kereta. Alhamdulillah jam 7 lebih 48 menit kita tiba di stasiun Jakarta Pasar Senen, stasiun akhir kereta api Jakatingkir teman-teman. Terlambat sekitar 5 menit dari jadwal ya, tapi masih oke kok. Sebelum jam 8 pagi kita udah sampai Pasar Senen. Kalau naik di kereta ekonomi belakang tuh enak ya, deket sama pintu keluar. Jadi keluar kereta langsung eskalator untuk pintu keluar di stasiun Pasar Senen. Kalau dari belakang yang turun lumayan sepi, nggak terlalu banyak. Yang banyak dari depan, ramai banget. Dari depan ekonomi 1, 2, 3 ke belakang. Ya, ada lokomotif RNB merah putih, sama-sama 201 tapi beda warna dan beda bentuk ya. Yang itu ada
slot untuk multiple unitnya di depan karena masih ori dari Sumatera, dan yang ini udah dimodif, udah nggak ada kotak di bawah yang kecil. Itu kan ada tuh. Kereta apa yang sana ya? Dharma Wangsa ya? Yang ini apa nih? Saya nggak hafal jadwalnya malah. Ini ada yang mau berangkat satu sih. Lokomotif favoritnya siapa tuh? 201-8917 Depo Induksi Dotopo. Oke teman-teman, jadi itu tadi perjalanan saya naik kereta api Jakatingkir dari Jogja, dari stasiun Lempuyangan menuju ke tujuan akhir stasiun Pasar Senen Jakarta. Tiba dengan selamat meskipun terlambat sekitar 5 menit ya. Kereta ekonomi New Generation yang berangkatnya paling malam dini hari dari Jogja menuju Jakarta, kereta yang cepat dan nyaman juga. Kita tiba di Jakarta masih jam 7.40-an sebelum jam 8 pagi. Jadi buat teman-teman yang mau pulang dari Jogja setelah liburan ke Jakarta, itu bisa naik kereta api Jakatingkir kalau mau jalan-jalan di Jogja sampai malam dan sampai Jakartanya belum pagi. Mau nyari kereta ekonomi yang nyaman dan juga cepat, itu bisa pakai kereta api Jakatingkir ini teman-teman. Oke teman-teman, semoga video yang singkat ini dan masih banyak kekurangan ini bisa bermanfaat informasinya dan juga menghibur. Saya pamit dari kota Jakarta. Terima kasih yang udah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan share video ini kemanapun. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.